lanes I've been driving. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Apakah kalian sudah siap memulai pembelajaran? Sudah, Pak. Oke, baiklah. Terlebih dahulu disiapkan kelas. Sebelum memulai pelajaran KKP ini kita berdoa menuju kepercayaan dan agar kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baiklah semuanya kita perhatikan dulu di lingkungan belajar kita apakah sudah bersih. Sudah, cek dulu kebersihannya ya. Oke. Pak, cek kehadiran dulu ya. Iya, Pak. Hadir semua. Oke, baiklah. Kita lanjutkan dengan selanjutnya ya. Salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Oke, baiklah di sini Bapak akan menanyakan ya terlebih dahulu tentang materi pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Bapak akan menanyakan tentang perpajakan dan dalam pembangunan ekonomi. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus membayar pajak? Ada yang tahu? Silakan. Membayar pajak adalah bukti bakti serta bentuk kontribusi nyata kepada negara. Sudah menjadi kewajiban setiap warga negara. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, baiklah untuk hari ini kita akan membuat kegiatan PBL ya. PBL itu nanti kita akan berdiskusi untuk Bapak akan menayangkan video ya. Kalian akan menyimak ya video yang akan Bapak tayangkan. Ekonomi, inovasi dan pembelajaran ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas materi ekonomi sosial, yaitu tentang perpajakan dan pembajakan. Silakan disimak ya. Sebelum kita masuk ke materi, kira-kira kalian pernah tidak bertanya-tanya materi dari mana pemerintah mendapatkan uang untuk menjalankan program seperti sekolah gratis, subsidi BBM, listrik, atau bantuan kepada masyarakat, membangun jalan, atau membayar gaji dan ternyata itu semua uangnya salah satunya berasal dari pajak yang bersifat tenaga berdasarkan unsur pajak. Yang pertama, untuk pajak itu ada subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemungut pajak tertentu. Misalnya pegawai, dan syarat yang pertama adalah fungsi anggaran, yang kedua adalah fungsi pengatur. Kita bisa dengan cara memberikan keringanan beban pajak, ataupun misalkan pemerintah ingin meningkatkan investasi, bisa memberikan kelonggaran pajak bagi sektor padat karya. Satu fungsi pajak sebagai fungsi stabilitas. Dalam fungsi stabilitas
mana pajak digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas perekonomian agar dapat dikendalikan. Contoh, misalkan menaikkan biaya impor ketika rupiah terdepresiasi. Atau contoh lagi, misalkan perekonomian mengalami kerusuhan, pemerintah bisa menurunkan pajak. Menurunkan pajak itu diharapkan daya beli masyarakat meningkat. Selanjutnya fungsi redistribusi pendapatan. Dengan fungsi redistribusi pendapatan ini, pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam fungsi ini pemerintah mengenai pajak yang penghasilannya tinggi dan nanti akan datang ke masyarakat yang kurang mampu, ataupun tentunya bisa memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan yang nantinya akan masyarakat yang lain bekerja jadi bekerja sehingga mendapatkan pendapatan. Itu adalah fungsi pajak. Materi selanjutnya yaitu tentang syarat pengenaan pajak. Yang pertama yaitu syarat maksudnya pajak dikenakan secara umum dan merata berdasarkan undang-undang dan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua ada syarat maksudnya pajak diatur oleh undang-undang yang untuk membayarkan hukum baik bagi negara maupun bagi rakyat. Yang ketiga ada syarat ekonomi. Maksudnya pajak tidak boleh membayar kegiatan ekonomi yang bisa menimbulkan kerugian perekonomian. Makanya ada istilah PDKT, pendapatan karena pajak itu dan ada daya beli masyarakat dan dengan adanya pajak. Yang keempat ada syarat finansial. Judulnya apa? Mari bayar pajak. Minimal bayar pajak lah, Dek. Kita udah tanya sebelum. Belum lah. Kalau ada ini tuh lah yang bisa menerima. Cen. Oke, baiklah, ini tugasnya sudah Bapak ke nilai, ya silakan di. Tadi betul? Ini? Nah, baiklah, selanjutnya kita ada permainan ya. Bapak akan kasih pertanyaan ya. Nanti masing-masing kelompok bisa menjawab ya. Masing-masing kelompok bisa menjawab. Siapa yang bisa menjawab, Bapak kasih nilai ya. Nilai yang paling bagus. Oke. Kita dari kelompok 1 terlebih dahulu. Pertanyaannya, apa itu pajak penghasilan dan berapa presentasi pajak penghasilan perusahaan di Indonesia? Ya, silakan dijawab. Silakan. Berdiri ya menjawabnya ya. Berdiri kalau
Nah, Perkenalkan, nama saya Luna dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan kedua. Apa itu pajak penghasilan dan berapa persentase pajak penghasilan perusahaan di Indonesia? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang didapatkan oleh individu atau perusahaan. Persentase pajak penghasilan perusahaan di Indonesia bervariasi tergantung pada jumlah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, maksimal 28%. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya yang benar sekali. Ya, kita masuk ke kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai? Silakan kelompok 2 dijawab pertanyaannya. Perkenalkan, saya Rika dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan pajak pertambahan nilai atau PPN? Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi dengan menganggap bahwa biaya pajak akan menjadi bagian dari biaya produksi. Betul sekali. Untuk kelompok 2. Sekarang kita lanjutkan ke kelompok 3. Simak ya pertanyaannya ya. Bagaimana perbedaan antara pajak penghasilan dan pajak PPN? Silahkan dijawab kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Lisa, saya dari perwakilan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana perbedaan antara pajak penghasilan dan pajak PPN? Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari individu atau perusahaan. Sementara pajak PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi dalam bisnis. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Terima sekali. Sekarang kita kembali ke kelompok 1. Apa itu pajak bumi dan bangunan? Silakan. Apa itu pajak bumi dan bangunan atau PBB? Perkenalkan, nama saya Maulia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Apa itu pajak bumi dan bangunan atau PBB? Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dikenakan atas pemilikan tanah atau bangunan serta fasilitas yang terdapat di atasnya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya benar ya. Yang terakhir ada kelompok 2. Silakan dijawab ya pertanyaannya. Apa itu e-filing dan apa yang dibutuhkan untuk melaporkan pajak secara elektronik? Silakan dijawab kelompok 2. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Lisa Bacin. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan. E-Wit adalah sistem perpajakan elektronik yang memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan pajak mereka secara online. Untuk melaporkan pajak secara elektronik, Anda memerlukan KPWP, KTP, serta akses di internet dan situs e-filing. Oke, baik, benar sekali jawabannya. Baiklah, sebelumnya di sini kita sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini dan Bapak akan mengumumkan perolehan nilai dari maksimal yang sudah kalian buat tadi. Akan Bapak bacakan. Kelompok 1 memperoleh nilai 97. Kasih tepuk tangan. Kelompok 2 memperoleh nilai 98. Yang terakhir perolehan nilai itu kelompok 3 99. Oke, baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini.
Minggu depan akan kita lanjutkan dengan materi pembelajaran berikutnya, ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menyenangkan, dan satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, akan baiknya kita berdoa berdasarkan kepercayaan dari Tuhan agar kita berkati berdoa. Oke. Kita dulu. Oke, baiklah. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran kita berikutnya. Nah, sekarang dalam sesi ini kita buat pekerjaan yang sudah kalian buat tadi dipresentasikan ke depan sini. Itu jawab di depan ya. Nah, nanti hasil pekerjaannya dikomentari sama kelompok 2 dan kelompok 3. Yuk, silakan. Perkenalan dulu ya. Ya. Buka pintu seterna. Oke, perkenalan silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Johar. Kami akan mempresentasikan sebagian hasil kerja kelompok kami yang telah kami selesaikan. Yang pertama ialah seperti yang saya katakan tadi, ada mari membayar pajak, kata-kata sebenarnya tulisan aja. Yang bagian ini tidak akan saya jelaskan karena saya sudah membaca tadi. Setelah itu ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak tadi sudah kami jawab, dan yang terakhir ini seperti kesimpulan berupa cerita yang akan saya bacakan, cerita sebagai narasi. Seperti yang kita tahu, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara berupa iuran yang harus dibayarkan, yang mana dananya akan digunakan untuk membangun infrastruktur negeri kita, bantuan kepada UMKM maupun sejenisnya. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, masyarakat kita dalam membayar pajak tergolong rendah. Tercatat hingga saat ini, tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang dari 12%, lebih rendah dibandingkan dari negara lain. Oleh karena itu, wajar saja pembangunan dan bantuan di negara kita tidak seperti di negara maju seperti Singapura maupun Malaysia. Ya, setelah ini kami dapat menyimpulkan bahwa dalam pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam pembangunan. Akan tetapi seperti yang kita ketahui, tidak semua dari kita ini taat pajak. Jadi wajar saja jika pembangunan di negeri kita ini tergolong kurang dibandingkan negara lain. Apakah ada sanggahan? Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sanggahan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Komentar atau kurang puas dengan jawaban dari Jawa, silakan. Sudah puas, Pak. Sangat amat puas. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Yang cukup jawab. Sekian presentasi dari kami terkait dengan yang kami lakukan. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Maaf, satu sama. Selamat siang. Siang. Oke, silakan duduk kembali. Ya, kita lanjutkan dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Semangat ya, semangat. Ya, seperti kelompok 1 tadi diperkenalkan dulu. Kenalkan, kami dari kelompok 2, saya Rika Bruputu, saya Lisa Bacit, Saya Mitra. saya Jenny Fitriani, saya Mega Udia. Sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Pajak adalah pilar negara demokrasi karena menyediakan sumber pembiayaan pembangunan yang mandiri dan sebagai alat kontrol kekuasaan yang efektif. Maka melalui pelibatan warga negara termasuk melalui parlemen dalam proses perumusan kebijakan dan implementasi menjadi
keniscayaan. Tugas pemerintah menjamin pelaksanaan pemungutan pajak yang adil dengan memastikan yang patut dan jujur mendapat kemudahan. Ciri kualitas pajak memampukan kita untuk mereka bayangkan masa depan. Dapat disimpulkan, pajak merupakan sumber penerimaan utama negara. Puas. Silakan dari kelompok 1, apakah ada sanggahan atau jawaban yang kurang puas dengan kelompok 2? Silakan. Puas. Kelompok 3? Oke. Silakan ditutup, Rika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat siang. Siap, Bu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Ya, sama seperti kelompok 2 dan kelompok 1 ya. Perkenalkan dulu. Oke, selamat siang. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil kesimpulan kami. Pertama perkenalkan, nama saya Yunika Bupara sebagai moderator. Saya Enisa Drusinamo. Saya Sati Pardana. Saya Marcelina. Saya Mena Sarjahara. Yang dibacakan oleh Enisa Drusinamo. Sejarah pajak di Indonesia dimulai sejak berlakunya yaitu pada tahun 1819. Kuistak adalah pajak yang dikenakan pada satu negara yang mendiami suatu wilayah seperti sewa tanah, bangunan, dan lain-lain. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak. Oke, baiklah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat desain poster ya. Desain poster tentang perpajakan. Baiklah, masing-masing kelompok silakan kalian cari atau kerjakan poster tentang perpajakan ya. Kalian desain terlebih dahulu bagaimana model poster yang baik ya. Akan kalian kerjakan ya, desain poster yang baik dan benar. Boleh kalian cari di internet bagaimana desainnya, desain yang baik. Ya, cari kelompok 1, kelompok 2 juga kalian cari di internet bagaimana model poster yang baik dan benar. Kelompok 3 juga ya, silahkan kalian cari kalian gambar desain poster yang baik dan benar ya. Yang ini kita buat. Jadi Kelompok berapa yang sudah siap? semuanya, Pak. Semuanya sudah siap. Oke, baik. Kalau sudah siap, kalian harus menempelkan desain poster yang sudah kalian buat di dinding atau wall ya, yang kita pepetkan di sini nanti. Oke, dari kelompok mana dulu? Kelompok 1. Kelompok 1 dulu silakan. Oke, silakan ditempel di situ di dinding. Oke, dijumkan namanya. Ya, oke. Ya, baru ditempel di dinding.
Garing-garing. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh, silakan. Menganalisa. Izin dulu ya. Oke, silakan kalian tempel di Kenapa? Kan bukan punya saya. Di sini aja. Di situ kanannya udah. Mentang-mentang tinggi. Tadi mau pergi ke sini. baris dulu. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, silakan dulu. Selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan sama seperti kelompok 2 ada di kelompok 1. Oh, di bawahnya dulu. Oke, silakan ditampilkan di Zoom. Oke, silakan kalian tempel. Di bawah. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 untuk hasil karya membuat poster dengan sangat bagus ya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Itulah. Oke, Kak. Baiklah, sebelumnya di sini kita sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini dan Bapak akan mengumumkan perolehan nilai dari maksimal yang sudah kalian buat tadi. Akan Bapak bacakan. Kelompok 1 memperoleh nilai 97. Kasih tepuk tangan. Kelompok 2 memperoleh nilai 98. Yang terakhir perolehan nilai untuk kelompok 3 99. Oke, baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan materi pembelajaran berikutnya, ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, akan